Palmer daftarkan selebrasinya ke Haki. Here we go, talenta muda Paraguay jadi milik MU. Madrid dan Barcelona rebutan Marcus Thuram. Transfer Calafiori menimbulkan sengketa di Italia. Di Piala Dunia 2034, Arab Saudi persiapkan stadion unik. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan Liga Spanyol, Valencia harus mengakui keunggulan Real Valladolid dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Valladolid dicetak oleh Anwar menit 20. Hasil ini tidak mengubah kondisi kedua klub di zona degradasi. Paling Valladolid naik satu peringkat dari dasar klasemen. Sementara di Serie A, Empoli harus mengakui kekalahan dari tim tamu Torino. Adams jadi pahlawan kemenangan Torino melalui satu golnya di menit 70. Menariknya, gol Adams diselesaikan dengan cara yang tidak biasa. Memanfaatkan posisi kiper Empoli yang tidak sempurna, Adams menjebol gawang lawan dari tengah lapangan. Tambahan 3 poin ini bikin Torino menyamai poin Empoli yakni 19 di urutan 11. Bergeser ke Inggris, Liverpool dikabarkan akan menargetkan 2 transfer sekaligus di bursa transfer musim dingin nanti. 2 nama yang menjadi prioritas itu adalah Joao Pedro dan pemain Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong. Dilansir The Sun, The Reds sudah memantau kedua pemain sejak awal musim. Arne Slot merasa dengan adanya mereka timnya akan semakin sempurna. Itu bagus untuk mempertahankan asa juara Liga Inggris musim ini. Namun negosiasinya diperkirakan bakal sulit. Karena baik Frimpong dan Pedro sama-sama pemain penting di klubnya masing-masing. Cole Palmer dikabarkan tengah memperjuangkan hak merek dari selebrasinya yang ikonik itu. Palmer dikabarkan ingin meraup untung lebih melalui selebrasi yang memberikan gestur seperti orang kedinginan itu. Dilansir Daily Mail, Palmer bahkan sudah mengirimkan dokumen untuk melancarkan proses tersebut. Dalam dokumennya, Palmer nantinya bisa menjual atau mendapat untung dari berbagai produk dengan embel-embel, logo, atau merek dari selebrasinya itu. Jenis produk yang didaftarkan seperti minuman beralkohol, makanan, mainan, pisau cukur, hingga mobil. Dari Manchester, Setan Merah dikabarkan telah menyegel transfer pertama mereka di era Ruben Amorim. Mengutip dari cuitan Fabrizio Romano, United telah mencapai kesepakatan dengan Cerro Porteño untuk mewujudkan transfer Diego Leon. Statusnya sudah here we go. United membayar $4 juta plus $3,5 juta dalam bentuk bonus. Leon tidak akan langsung bergabung dengan MU. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu baru bisa diperkenalkan pada tahun 2025 mendatang. Atau saat usianya sudah 18 tahun. Masih dari Liga Inggris, klubnya Tony Bloom, Brighton dikabarkan sedang terlibat proses hukum dengan salah satu klub papan bawah Kroasia, Jadran Kaleb. Dilansir Goal, Brighton mengirimkan tuntutan kepada Jadran atas dasar kesamaan logo. Dalam surat tuntutan itu, Brighton meminta Jadran untuk mengganti logonya karena itu sangat mirip. Jika Jadran bersedia, maka Brighton tidak akan memperpanjang masalah ini. Namun, jika Jadran tetap kekeh, maka jalur hukum akan ditempuh oleh The Seagulls. Lucunya, Brighton mengetahui ada klub yang meniru logonya setelah salah satu perwakilan klub Jadran menghubungi Brighton untuk meminta sumbangan simbolis berupa peralatan latihan. Berlanjut ke La Liga, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti baru saja menyampaikan update tentang kondisi cedera David Alaba. Dikutip dari The Real Champ, Ancelotti mengonfirmasi bahwa pemulihan Alaba berjalan dengan baik. Sang pemain dinyatakan hampir pulih dan akan segera kembali berlatih. Ini jadi kabar yang menggembirakan bagi Ancelotti, karena Alaba adalah bagian penting dari lini bertahannya. Harapannya, Alaba bisa kembali berlatih awal tahun depan atau paruh kedua musim 2024-2025. Masih seputar Real Madrid, pihak klub dikabarkan menaruh ketertarikan pada striker Inter Milan Marcus Thuram. Madrid menilai bahwa Thuram akan jadi pesaing yang bagus bagi Kylian Mbappe. Keberadaannya bisa memancing versi terbaik dari Mbappe untuk keluar. Namun El Real tidak sendirian. Dilansir Tim Talk, itu karena Barcelona juga dikabarkan sedang memantau situasi Thuram. Kabarnya, Thuram bisa didapatkan dengan cara membayar klausul pelepasannya yang berada di angka 85 juta euro.
Sementara dari Italia, Juventus dikabarkan sedang ingin mengupgrade kualitas lini tengahnya. Untuk itu, pihak klub menginginkan sosok Sandro Tonali untuk bergabung. Pemain Newcastle United itu sempat tersandung kasus judol, namun kini sudah kembali ke lapangan. Dan dari situlah Juve mulai memantau sang pemain. Dilansir Vikias, Juventus ingin menjadi Tonali sebagai bagian penting dari revolusi lini tengah di bawah asuhan Thiago Motta. Namun masalahnya adalah sang pemain belum berminat untuk kembali ke Italia. Ia merasa happy di Inggris. Ia happy jadi bagian The Magpies. Masih seputar pemain Italia, kepindahan Riccardo Calafiori dari Bolonya ke Arsenal ternyata meninggalkan sebuah sengketa yang rumit. Sengketa itu melibatkan Arsenal, Bolonya, AS Roma, dan Basel. Dilansir Foot Italia, sengketa ini tentang klausul pembagian hak atas penjualan sang pemain. Saat Calafiori dilepas Bolonya ke Arsenal dengan bandrol sekitar 50 juta euro, Basel yang menjadi klub Calafiori sebelum Bolonya menagih klausul 50% keuntungan jika Bolonya menjual sang pemain. Alhasil mereka dapat 23,5 juta euro. Nah, Roma ikut-ikutan. Mereka meminta jatah karena merasa telah memasukkan klausul pembagian 40% keuntungan penjualan saat menjual Calafiori ke Basel pada tahun 2022. Jadi harusnya ada hak Roma di sebagian 23,5 juta euro tersebut. Yang jadi masalah, kini Roma belum mendapatkan haknya. Basel pun dituntut oleh Roma untuk memenuhi klausul tersebut. Permasalahan rumit juga terjadi di sepak bola Jerman. Namun kali ini bukan soal sengketa transfer, melainkan dugaan pemalsuan umur yang dilakukan bintang Borussia Dortmund yang sedang dipinjamkan ke NAS Youssoufa Moukoko. Dilansir Goal, orang yang selama ini dikenal sebagai ayah Moukoko, yakni Josep Moukoko, dikabarkan bukan ayah kandung dari Youssoufa. Josep cuma ayah angkat. Josep pun membeberkan bahwa Youssoufa bukan kelahiran tahun 2004, melainkan 2000. Itu berarti Youssoufa kini sudah berusia 24 tahun, bukan 20 tahun. Semua ini dilakukan demi sang anak angkat agar mendapat kesempatan lebih baik di sepak bola Eropa. Saat ini permasalahan tersebut sedang dibahas oleh internal Borussia Dortmund. Kali ini kita akan membahas sepak bola internasional, dimulai dari Piala Dunia 2034 yang secara sah akan diadakan di Arab Saudi. Merespon hal ini, pemerintah Arab Saudi ingin memberikan sentuhan yang berbeda. Mereka sedang menyusun proyek pembangunan stadion yang unik. Dilansir BBC, Arab Saudi ingin membangun stadion di dataran tinggi. Stadion tersebut akan dibangun 350 meter di atas permukaan tanah dan hanya dapat diakses melalui lift berkecepatan tinggi dan kendaraan tanpa pengemudi. Stadion itu kabarnya akan dinamai dengan nama Neom Stadium. Sementara dari Piala Dunia 2026, drawing babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa tuntas dikelas di Zurich, Swiss. Pada drawing ini, tim-tim Eropa tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 tim. Tim-tim yang dihuni 5 kontestan akan memulai pertandingan kualifikasi Maret 2025. Sedangkan grup yang diisi 4 tim akan memulai pertandingan di bulan September 2025. Hasilnya pun cukup menarik. Dilansir 90 Min, Inggris berada di grup yang relatif mudah. Tergabung di grup K, Inggris bakal bersaing dengan tim-tim kelas 2 Eropa seperti Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Bergeser ke Piala AFF 2024, Tribun News mengabarkan ada pemain timnas Vietnam sedang mendapat sorotan jelang menghadapi Indonesia. Pemain itu adalah Philipp Nguyen. Sang penjaga gawang dilaporkan frustasi lantaran terpinggirkan di skuad. Dia sampai melakukan tindakan berbahaya di hotel tempat tim menginap. Philipp dikabarkan membakar kertas di kamar hotel. Tindakan tersebut bisa saja membahayakan seluruh penghuni hotel. Tindakan Philipp Nguyen tersebut malah menimbulkan opini publik yang bingung terkait pesan apa yang hendak disampaikan oleh kiper Vietnam itu. Karena sebelumnya Philipp juga membagikan postingnya di media sosial yang menimbulkan kontroversi. Sementara dari Indonesia, PSSI sedang mengupayakan untuk memanggil Ivar Jenner. Pihak federasi ingin meminta Ivar untuk mengisi posisi Marcelino Ferdinand yang diganjar kartu merah di pertandingan melawan Laos. Dilansir bola.com, hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia Sumarji. Kalau kaitannya dengan Jenner, kami sudah berkirim surat ke klubnya Jenner, ujar Sumarji. Meski terlihat sulit karena FC Utrecht masih ada agenda pertandingan hingga 21 Desember, PSSI berharap Ivar bisa datang tepat waktu dan bermain melawan Vietnam atau Filipina. Masih dari Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengkritik jadwal padat ASEAN Cup 2024. Kritik tersebut dilontarkan pasca pertandingan melawan Laos kemarin. Sintayong merasa para pemain Timnas Indonesia tidak memiliki waktu istirahat yang cukup karena singkatnya jeda waktu pertandingan.
Dilansir Superball, menurut Sintayong ini bisa saja membunuh pemain. TK bisa kelelahan dan jatuh sakit. Tidak ada waktu istirahat ketika jeda antar pertandingan hanya 3 hari. Ini seperti membunuh para pemain, kata Sintayong. Graham Potter muncul sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Julen Lopetegui sebagai pelatih West Ham United yang baru. Dilansir West Ham Zone, manajemen klub akan melakukan rapat darurat jika hasil buruk kembali diperoleh West Ham pada pertandingan akhir pekan ini. Jika kembali kalah dari Bournemouth, maka Lopetegui akan dipecat dan digantikan oleh Potter. Mantan pelatih Brighton itu pun dikabarkan siap untuk kembali melatih klub asal London setelah sebelumnya pernah melatih Chelsea. Beberapa hari terakhir, muncul kabar bahwa Sandro Tonali tidak betah di Inggris. Dirinya dirumorkan ingin meminta Newcastle United untuk melepas ke klub Serie A karena dirinya rindu Italia. Namun, kabar tersebut langsung ditampik oleh pihak Tonali. Dilansir The Sun, agen Tonali yakni Giuseppe Rizzo tidak membenarkan berita tersebut. Dia bahagia di Newcastle, bahagia bermain di liga terbaik di dunia, dan dia adalah idola bagi para penggemar Newcastle yang selalu mendukung Sandro di setiap momen, tutur Rizzo. Kabar yang berembus dari Manchester United mengatakan kalau Ruben Amorim tidak puas dengan kualitas pemain warisan dari Erik ten Hag. Dirinya ingin merombak besar-besaran skuad United di 2 jendela transfer mendatang. Kabarnya, hampir semua pemain akan dilepas jika itu memungkinkan. Dilansir Daily Mail, Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Noussair Mazraoui, Alejandro Garnacho, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, dan Andre Onana jadi pemain-pemain yang tak akan dijual oleh Amorim. Sisanya dipersilakan pergi. Salah satu pemain yang akan dijual Manchester United dalam waktu dekat adalah Marcus Rashford. Dan untuk menggantikannya, United dikabarkan sudah punya daftar pilihan. Dilansir Football Transfer, nama-nama yang notabene berposisi penyerang serba bisa akan dibeli untuk menggantikan Rashid. Pilihannya antara lain Victor Osimhen, Victor Gyökeres, Evan Ferguson, Dusan Vlahovic, dan Kenan Yildiz. Gyökeres jadi yang paling santer dirumorkan karena sebelumnya pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim di Sporting CP. Masih dari Inggris, Arsenal dikabarkan bisa saja kehilangan salah satu pemain pentingnya yakni Thomas Partey secara cuma-cuma akhir musim nanti. Dilansir Mirror, kontrak Partey akan berakhir hingga akhir musim ini. Di sisi lain, pembicaraan kontrak baru belum menemui titik temu. Jika Arsenal tidak bisa meyakinkan sang pemain untuk bertahan, maka Partey bisa saja hengkang di akhir musim karena Thomas sudah bisa bernegosiasi dengan klub lain per 1 Januari 2025 mendatang. Dari Inggris, kita bergeser ke Serie A untuk membahas 2 target transfer Napoli. Antonio Conte kabarnya membutuhkan beberapa pemain tambahan untuk bersaing di papan atas. Menurut Foot Italia, ada 2 nama yang menjadi prioritas Napoli di bursa transfer Januari. Mereka adalah bek Juventus Danilo dan Kenneth Taylor dari Ajax Amsterdam. Jika Danilo adalah pemain yang cocok untuk menjaga kedalaman lini bertahan, maka Taylor dianggap sebagai pemain yang memiliki kekuatan fisik dan kreativitas yang sangat baik. Dirinya bisa melengkapi trio Anguissa, Lobotka, dan juga McTominay. Sedangkan AC Milan kabarnya sedang mempertimbangkan untuk merekrut seorang bek. Banyak nama telah dikaitkan dengan Milan. Namun yang terbaru ada bek Manchester United Victor Lindelof. Dilansir ESPN, Lindelof sendiri tidak masuk rencana Ruben Amorim musim depan. Maka dari itu, menjualnya adalah prioritas United. Milan dikabarkan tertarik, namun Milan lebih tertarik untuk mendapatkannya di akhir musim. Milan rela bersabar demi mendapatkan bek Swedia itu secara gratis. Sementara dari Spanyol, James Rodriguez angkat bicara soal menit bermainnya yang tak stabil bersama Rayo Vallecano. Media Spanyol banyak yang mempertanyakan perasaan James. Bagaimana rasanya tidak diandalkan meski menampilkan performa apik di tim nasional. Dikutip dari Football Espada, James tidak begitu mempermasalahkan hal ini. Menurutnya, ini lumrah terjadi di sepak bola. Pemilihan pemain di lapangan murni soal selera pelatih. Dirinya juga menyampaikan adanya ketidaksesuaian taktik dan skema dengan cara mainnya yang sekarang. Masih dari Spanyol,
Barcelona dikabarkan telah mematok harga rapinya di tengah rumor yang semakin kencang tentang kepergian sang pemain. Dilansir Transfer News Live, La Blaugrana tidak akan memperbolehkan klub lain bernegosiasi dengan sang pemain jika menawarkan uang kurang dari 100 juta euro. Sejauh ini, kabarnya hanya Chelsea yang sudah mengajukan tawaran resmi. Namun, The Blues baru menawar di angka 85 juta euro. Itu masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Barca. Setelah berkeliling Eropa, kita kembali ke tanah air untuk membahas timnas Indonesia. Usai ditahan imbang Laos dengan skor 3-3, itu tandanya Indonesia sudah mencetak 4 gol dari 2 pertandingan. Dilansir Sport Corner, semua pencetak gol Indonesia merupakan pemain belakang. 3 gol versus Laos lahir dari brace Muhammad Ferrari dan 1 gol dari Kadek Aral. Sedangkan saat melawan Myanmar, gol tunggal dicetak oleh Asnawi Mangkualam meski akhirnya dihitung sebagai gol bunuh diri Sin Yingyi Aung. Selain itu, 3 dari 4 gol Indonesia lahir dari situasi bola mati. Itu jadi statistik yang mengkhawatirkan karena tandanya Indonesia kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan. Striker yang dibawa Shin Tae-yong pun belum membuktikan ketajamannya.